Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, kembali di Berndo TVRI Bengkulu untuk edisi hari ini Senin 7 Agustus 2023. Tema kita mengenai waspada musim kemarau dan juga di Berndo TVRI Bengkulu telah hadir untuk narasumber kita ada Bapak Ibnu Hafaz selaku petani dan juga ada Bapak Sigit Sujatmiko selaku akademisi. Kita kembali berbincang dengan Pak Ibnu Hafaz kembali selaku petani ya. Baik Pak Ibnu, kita tahu bahwa di Bengkulu mungkin pernah mengalami namanya musim kemarau ya kan. Nah pada saat itu apa yang dilakukan oleh petani Bengkulu untuk melewati musim-musim kemarau yang mungkin nanti akan menjadi satu pembelajaran juga nantinya apabila kedepannya di bulan September atau Agustus nantinya Bengkulu akan mengalami kembali musim kemarau tersebut. Baiklah, jadi para petani itu rata-rata sudah mempunyai pengalaman dalam mengelola pertanian. Jadi mereka sudah tahu cara bagaimana kalau musim kemarau kita ini mengelola pertanian. Kalau untuk di Kota Bengkulu, kita ini kalau mau mengganti tanaman selain padi, itu untuk di lahan pertanian itu memang sangat sulit dan sudah pernah dicoba, yaitu diganti dengan tanaman kedelai, jagung, kacang tanah. Itu kalau musim kemarau itu semuanya juga akan gagal. Karena tanaman-tanaman itu juga akan membutuhkan air hujan. Ya, di samping butuh air, tanah di Kota Bengkulu ini juga tanahnya agak liat. Jadi kurang tepat untuk menanam palawija tersebut. Tapi kalau seperti daerah-daerah Kepayang, Curup, mereka akan bisa beralih profesinya menjadi dijadikan kebun. Tetapi kalau untuk khusus di Kota Bengkulu ini, karena struktur tanahnya tadi memang tidak memungkinkan untuk berpindah ke tanaman lain, hingga petani terpaksa harus, walaupun musim-musim kering, mereka harus menanam padi. Walaupun itu ini peluang gagalnya itu sangat besar, tetapi daripada mereka tidak ada kegiatan, mereka masih saja tetap ingin mengelola pertanian. Untuk saat ini kalau kita lihat kan cuma di Kota Bengkulu yang curah hujannya yang masih sedikit. Kalau di daerah-daerah kabupaten itu curah hujannya masih juga dianggap normal, masih aman. Seperti daerah Bengkulu Tengah itu minggu-minggu kemarin itu hujan terus itu. Di Kota Bengkulu ini juga hujan sebenarnya, tapi hujannya lokal. Karena itu di sepotong sini hujan, di daerah ini tidak hujan. Itu kadang-kadang tuh kita agak bagaimana memikirkan hujan itu bisa terjadi seperti itu. Seperti sore Selasa kemarin kan saya itu mau pergi ke lahan pertanian, sampai ke daerah danau itu kering kan. Begitu sampai ke daerah Brimob itu hujan lebat. Itu. Jadi hingga saya mau ke sawah itu mutar balik karena di situ hujan lebat. Ternyata orang-orang yang dari daerah Benteng itu semuanya kena hujan. Sedangkan kita di tengah-tengah Kota Bengkulu ini hujan itu tidak terasa, hanya ada sedikit. Itu kita mungkin karena alam di Kota Bengkulu ini bukan agak sudah rusak karena pohon-pohonnya sudah berkurang kan, hingga menyebabkan bahwa curah hujan itu akan sedikit. Tapi di daerah-daerah seperti daerah Bentiring, arah ke Kebun Raya itu masih normal air-air di sawahnya itu, karena di daerah hulu-hulu itu masih hujan kan. Jadi itulah kami di wilayah-wilayah seperti danau itu masih berani mengelola pertanian ini karena mungkinan bulan September ini mungkin musim hujan itu akan sampai kan. Kalau memang musim hujan itu akan berkepanjangan, mungkin yang memiliki irigasi teknis akan gagal total itu untuk mengelola pertanian. Tetapi kami itu berkeyakinan kalau menurut alam seperti biasanya itu pada bulan September itu akan hujan. Jadi itulah makanya kami sebagai petani ini masih berani untuk mengelola pertanian itu, walaupun saat ini kemarau itu sudah sampai waktunya sudah sangat tinggi kalau kami melihat kini keadaan cuaca panas itu kan. Oke, baik. Nah, ini menarik tadi yang dikatakan oleh Pak Ibnu, tentunya walaupun musim kemarau petani tetap akan menanam padi gitu loh ya kan. Akan menanam padi, tidak akan mengganti yang namanya dengan tanaman-tanaman lainnya seperti palawija tadi. Nah, apakah tidak takut gagal atau seperti apa, Pak? Ya, karena kalau gagal itu takut kan. Tetapi para petani itu mengolahan pertanian itu ya
karena pekerjaannya lain tidak ada kan. Jadi daripada menunggu waktu habis, mereka harus, apalagi saat ini kita dengar di berita-berita nasional itu pada bulan November Desember itu kita akan kekurangan pangan. Jadi menyikapi hal itu, petani ini sedapat mungkin dia mau bersananam padi, walaupun hasilnya tidak maksimal, yang penting akan mendapatkan hasil karena mendengar dari berita-berita seperti itu kan. Nah, kalau memang kita akan kemarau itu akan panjang, itu mungkin petani itu memang masih akan berhasil mengelola pertanian itu, tapi mungkin hanya cukup untuk kebutuhan sendiri kan. Jadi tidak bisa untuk dijual. Nah, jadi mungkin kalau biasanya hasilnya per hektar itu bisa mencapai 6-7 ton, dengan kemarau ini dia hanya bisa mendapat 3 ton atau 2 ton. Jadi tetapi berkurang ya, Pak. untuk menyambung hidupnya mereka itu akan bisa, itulah. Jadi mereka itu walaupun kemarau mereka itu akan terus mengolah lahan pertanian. Oke, baik. Akan terus menanam padi, tetapi mungkin nantinya hasilnya akan berkurang seperti itu ya. Oke, baik, kita ke Pak Sigit Sujatmiko selaku akademisi ini. Menyikapinya seperti apa, Pak? Misalnya ini kan tadi dibilangin bahwa para petani akan tetap yang namanya menanam padi pada saat musim kemarau itu sendiri. Nah, itu kita menyikapinya seperti apa untuk itu? Apakah tetap didukung dengan hal tersebut atau tetap memberikan inovasi terbaru untuk mengatasi dan juga mewaspadai musim kemarau ini? Ya, jadi menarik ini keberanian petani, padahal konsep pertanian yang ekonomis itu memang harus memperhitungkan apa ya tadi ya, keberhasilan produksinya, hasilnya ya. Nah, kalau sampai 50% berkurang dari potensinya itu sebenarnya memang kurang layak ya untuk dilaksanakan. Cuma saya menangkapnya mungkin petani ini mayoritas kali ya, mungkin jangan-jangan memang pahamnya nanam padi saja, ya kan ya, nggak terbiasa dengan nanam tanaman yang lain, sehingga tidak berani menggunakan jenis palawija yang lain untuk ditanam. Nah, padahal pengalaman kami kan juga menanam juga di kampus ya. Itu pada saat musim kemarau ini dengan palawija itu kami berhasil ya, kedelai kan. Kemudian kami di kampus itu nanam kedelai, kacang tanah, jagung manis juga, jagung pipil, itu semuanya aman, Pak. Dari sekitar Maret, April, Mei itu aman semua. Artinya sebenarnya tinggal keberanian mungkin ya. Nah, ini mungkin ini menjadi tugas kami ini sepertinya ya, untuk mengedukasi teman-teman petani untuk berani melangkah menggunakan opsi tanaman palawija yang lain, sehingga keuntungan itu masih bisa diperoleh. Artinya kalau dia menanam jagung pipil gitu ya, dan hasilnya bagus, tetap bagus, sehingga uang penjualannya kan bisa juga untuk beli beras ya gitu. Ya, bukan hanya menanam padi saja. Bukan menanam padi saja. Tapi nanti akan jadi ini kami ya, evaluasi kami. Kalau memang terjadi seperti itu, berarti memang kami ini yang selama ini salah interpretasi apa yang dilakukan petani saat ini. Jadi saya pikir harusnya berani melangkah ke ini, Pak, ke tanaman palawija yang lain yang lebih menggunakan airnya itu lebih sedikit. Oke, baik. Baik pemirsa, kita akan jeda iklan kembali, tetap bersama kami di Berndo TVRI Benggolo.